Ya, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Ya, selamat pagi. Semoga sehat selalu ya, Bu. Di sini saya ingin melaporkan kepada Ibu terkait format kebijakan dari Kartu Indonesia Pintar, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan cara gambarannya saja, bahwasanya di sini saya selaku pemerintahan atau jajaran staf dari Presiden Jokowi, bahwasanya ingin merealisasikan janji Jokowi yaitu tentang KIP yang akan diterapkan untuk seluruh warga Indonesia dari mulai SD, SMP, dan perguruan tinggi seperti itu. Nah, bahwasanya juga program KIP di sini hampir sama dengan bidik misi, dan di sini yang saya inginkan bahwasanya bagaimana jika bidik misi ini nantinya akan dihapus. Nah, nantinya akan digantikan oleh KIP seperti itu. Bahwasanya dengan begitu nanti kebijakan akan efektif dan efisien. Karena jika dua kebijakan sama berjalan kan nanti tidak kurang gimana gitu Bu. Nah, nanti untuk penjabaran secara detailnya sudah saya kirim melalui email. Nanti dapat Ibu nantinya. Lalu bahwasanya saya berharap kebijakan ini akan bisa diterapkan tahun depan seperti itu, Bu. Bagaimana? Baik, Bu, saya akan tinjau kembali. Saya akan buka email dari Ibu. Saya akan bicarakan dengan komisi saya. Iya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu. Baik, selamat pagi rekan-rekan Komisi 10. Semoga selalu sehat dan semangat ya. Langsung saja, hari ini kita akan melakukan musyawarah untuk menindaklanjuti pembahasan kebijakan mengenai perpindahan KIP menjadi bidik misi bagi SD, SMP, SMA, dan kuliah yang telah beberapa hari lalu kita bicarakan dengan pemerintah. Ada beberapa stretching point yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai kelebihan, kekurangan dari kebijakan ini, sehingga kebijakan ini tepat guna dan sasaran dan menjadi kebijakan yang matang untuk diimplementasikan. Yang pertama, kita telah memperoleh kelebihan tentang kebijakan ini, yaitu KIP ini akan membantu para peserta didik yang memiliki latar belakang ekonomi kurang baik agar dapat melanjutkan sekolah tanpa memikirkan biaya. Karena pemerintah sudah mengalokasikan dana dengan pemetaan yang baik untuk kebijakan ini. Namun dari kebijakan ini juga timbul kekurangan, yaitu pemerintah seharusnya melakukan analisis kembali karena dalam bidik misi masih banyak kecurangan bagi penerimanya. Dan di dalam KIP juga ada beberapa syarat yang dirasa membingungkan bagi pendaftar secara administratif. Dan kemarin kita juga mendengar alasan pemerintah tentang kebijakan bidik misi menjadi KIP adalah untuk pembaruan program agar lebih baik, karena bidik misi sudah berjalan selama 10 tahun dari 2010, maka perlu adanya pembaruan. Dari pertimbangan yang sudah kita musyawarahkan hari ini, maka keputusan bahwa kebijakan perpindahan bidik misi ke KIP dapat diterapkan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Masukin piro. Assalamualaikum, selamat datang Bu. Perkenalkan, saya Aldona Safira, mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan. Ya Mbak, waalaikumsalam Mbak Dona, ada apa ya? Jadi begini Bu, saya perwakilan dari mahasiswa bidik misi ingin menanyakan sekaligus menyampaikan aspirasi dari teman-teman mahasiswa bidik misi lainnya mengenai kebijakan KIP sebagai pengganti bidik misi. Apakah benar bahwa kebijakan tersebut akan dilaksanakan pada tahun ini? Jika maka dari kami sendiri merasa keberatan Bu, dengan adanya kebijakan tersebut, karena dengan penerapan
kebijakan tersebut beberapa hal yang salah satu di antaranya yaitu akan merubah sistem organisasi forum mahasiswa bidik misi. Belum lagi nasib para calon mahasiswa yang kurang mampu dan mereka yang sangat ingin kuliah. Di sini saya berharap ada respon dari pihak kampus terkait kejadian ini. Begitu, Bu. Nah, begini Mbak Dona, memang betul kebijakan KIP sebagai pengganti bidik misi akan diterapkan pada tahun ini. Akan tetapi Mbak, perlu diketahui untuk mahasiswa yang sudah mendaftar bidik misi, maka mahasiswa tersebut tidak perlu khawatir jika beasiswanya mereka akan dicabut ataupun diganti dengan KIP. Namun, untuk mahasiswa baru yang akan mendaftar di perguruan tinggi pada tahun 2020, maka mereka tidak lagi menggunakan beasiswa bidik misi, akan tetapi sudah berubah nama menjadi KIP Mbak Dona, seperti itu. Oh, baik Bu. Jadi di sini saya dan teman-teman bidik misi aman ya Bu? Nggih Mbak, betul. Nasib Mbak dan teman-teman penerima bidik misi yang lain aman hingga akhir perkuliahan S1. Waktu dulu beasiswa bidik misi kan pasti ada TDD bermaterai kan Mbak. Nah di situ kan diingat beasiswa bidik misi hanya sampai 4 tahun Mbak, tidak lebih. Jadi Mbak dengan teman-teman aman sampai 4 tahun. Iya Bu. Lalu untuk nasib calon mahasiswa baru sendiri, untuk mereka yang kurang mampu terkait mendapatkan KIP kuliah ini bagaimana? Dikarenakan masih belum jelas terkait sistem yang diterapkan dalam KIP pengganti bidik misi ini. Nah, untuk calon mahasiswa baru, yang jelas bahwa penerimaan KIP kuliah sebelumnya harus wajib terlebih dahulu memiliki Kartu Indonesia Pintar. Lalu, untuk info selanjutnya bisa dipantau ya Mbak, melalui website kipkuliah.kemendikbud.go.id. Nah, di situ, mengapa saya merekomendasikan untuk memantau website tersebut? Karena ini bukan kebijakan yang dapat diputuskan oleh sebuah perguruan tinggi Mbak Dona. Jadi kami tidak memiliki wewenang sama sekali. Namun kebijakan yang dibuat oleh Menteri Pendidikan tersebut bisa Anda dan teman-teman pantau melalui website secara langsung. Jadi saudara dapat melihat infonya dalam website tersebut dengan jelas. Seperti itu Mbak Dona. Baik Bu, jika seperti itu, terima kasih banyak atas informasi yang disampaikan. Ya Mbak, sudah jelas. Apakah ada yang perlu disampaikan lagi Mbak? Oh iya, ada sedikit lagi Bu. Ya Mbak, silakan. Tapi mengapa KIP kuliah ini belum disosialisasikan dengan baik di masyarakat sehingga masyarakat mampu mengetahui informasi dengan sangat jelas ya Bu? Nah, untuk hal tersebut, pihak kampus memang belum tahu karena sekali lagi ini bukan wewenang dari kampus yang menentukan. Perguruan tinggi di sini hanya sebagai sasaran tempat KIP kuliah ini, Mbak. Jadi ada baiknya kalau kita menunggu saja informasi dari pusat akan kejelasan dari kebijakan ini. Karena saya yakin bahwa Menteri Pendidikan sudah menyiapkan strategi untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik ke depannya. Jadi sabar dulu nggih, Mbak. Iya, baik Bu. Terima kasih atas informasinya. Nantinya informasi yang saya dapat dari Ibu ini juga akan saya sampaikan kepada teman-teman agar teman-teman mengkhawatirkan tentang perubahan bidik misi menjadi KIP kuliah ini. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu. Terima kasih. Selamat siang. Ya, selamat siang. Selamat pagi Bu Menteri. Selamat pagi, Bu. Semangat sekali ya. Ya.
Saya di sini ingin menyambung aspirasi dari mahasiswa, Bu, melalui wakil rektor yang disampaikan melalui email yang saya terima pagi ini mengenai KIP itu tadi. Ada beberapa poin yang harus kita perbaiki kembali tentang kebijakan ini karena dari mahasiswa atau calon mahasiswa masih mengalami kesulitan dan masih belum paham akan isi dan tujuan dari perubahan bidik misi ini menjadi KIP. Mari kita bedah bersama, Bu, sehingga kita dapat menghasilkan keputusan yang tepat untuk diimplementasikan nantinya. Ya, Sekian, Bu, dari saya. ya Bu. Bahwasanya mohon maaf Bu, memang sedikit ada kendala seperti itu. Bahwasanya kami juga baru saja hari ini menetapkan bahwasanya KIP untuk khususnya untuk yang perguruan tinggi jalur SNMPTN. Nah, itu nanti akan diperpanjang Bu dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 31 Maret 2020. Nah, dan itu sudah kami umumkan, baru saja kami umumkan di website resmi Kementerian dan media sosial, seperti itu Bu. Nah, memang sedikit ada kendala, makanya itu ada keterlambatan dan membuat para mahasiswa juga, calon mahasiswa itu juga sedikit terganggu, seperti itu Bu. Ya. Iya, Bu. Ya, sekian itu Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama, Bu.